Mie instan. Kenapa dianggap tidak sehat? Begini proses pembuatannya. Mie instan bisa matang hanya dalam beberapa menit. Tapi bagaimana mie ini dibuat hingga bisa bertahan berbulan-bulan? Dan kenapa makanan yang begitu populer ini sering dianggap tidak sehat? Untuk mengetahuinya, kita mulai dari bahan utamanya. Secara umum, mie instan dibuat dari tepung terigu yang dicampurkan dengan air, garam, dan bahan lain sesuai formulasi masing-masing produk. Bahan-bahan tersebut ditimbang dengan jumlah yang telah ditentukan, kemudian dimasukkan ke dalam mesin pencampur. Di dalam mixer, tepung dan cairan diaduk secara merata hingga membentuk adonan dengan tingkat kelembapan yang sesuai. Pada tahap ini, proses pencampuran dilakukan sampai seluruh bahan tercampur dengan konsisten, sehingga adonan memiliki tekstur yang cukup kuat, tidak terlalu kering, dan tidak terlalu basah. Kondisi adonan ini penting, karena akan memengaruhi proses pembentukan mie pada tahap berikutnya. Adonan kemudian masuk ke mesin roll untuk mulai dibentuk menjadi lembaran. Di dalam mesin ini, adonan ditekan secara bertahap oleh beberapa pasang roll, sehingga bentuknya semakin rata, padat, dan tipis. Proses penggilingan dapat dilakukan beberapa kali sampai diperoleh lembaran adonan dengan ketebalan yang seragam dan cukup stabil untuk dipotong menjadi untayan mie. Lembaran tersebut kemudian melewati mesin pemotong. Pisau-pisau khusus memotong adonan menjadi untayan mie yang panjang dan tipis. Pada saat yang sama, mie dapat dibentuk menjadi bergelombang seperti yang biasa kita lihat pada mie instan. Mie kemudian melewati proses pengukusan. Uap panas membantu mematangkan pati pada mie sehingga teksturnya berubah dan mie lebih mudah dimasak kembali ketika diseduh atau direbus di rumah. Setelah dikukus, untayan mie yang masih panjang kemudian dipotong sesuai ukuran satu porsi. Potongan tersebut diarahkan ke dalam cetakan agar bentuk dan ukurannya menjadi seragam. Pada tahap ini, mie mulai membentuk blok seperti yang biasa kita temukan di dalam kemasan, sehingga lebih mudah menjalani proses pengeringan, pendinginan, dan pengemasan selanjutnya. Kemudian, tibalah pada salah satu tahap terpenting yang membuat mie menjadi instan, yaitu mengurangi kadar airnya. Pada sebagian produk, mie digoreng menggunakan minyak panas. Pada produk lainnya, air dapat dikurangi menggunakan proses pengeringan tanpa digoreng. Tujuannya sama, menghasilkan mie dengan kadar air rendah. Ketika sebagian besar air telah dikeluarkan, mie menjadi lebih awet dan memiliki struktur berpori. Ketika dimasukkan kembali ke dalam air panas, air dapat masuk ke struktur tersebut, sehingga mie bisa lunak dan siap dimakan dalam waktu singkat. Jadi, mie instan bukan bisa bertahan berbulan-bulan karena semata-mata menggunakan banyak pengawet. Proses pengeringan dan rendahnya kadar air merupakan bagian penting yang membuat produk dapat disimpan lebih lama. Setelah proses penggorengan atau pengeringan selesai, blok mie didinginkan sebelum masuk ke tahap pengemasan. Pada bagian lain dari pabrik, bumbu juga disiapkan. Komposisinya berbeda pada setiap produk. Bumbu dapat mengandung garam, gula, rempah, penguat rasa, minyak, serta berbagai bahan lain sesuai formulasi.
Disinilah kita mulai memahami kenapa mie instan sering dianggap kurang ideal jika dikonsumsi terlalu sering. Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah natrium. Natrium dapat berasal dari mie maupun bumbunya, dan jumlahnya berbeda pada setiap produk. WHO merekomendasikan orang dewasa mengonsumsi kurang dari 2000 mg natrium per hari karena konsumsi natrium berlebihan berkaitan dengan peningkatan tekanan darah dan resiko penyakit kardiovaskular. Karena itu, jangan hanya melihat jumlah kalorinya. Perhatikan juga kandungan natrium yang tercantum pada informasi nilai gizi. Pada mie instan yang melalui proses penggorengan, kandungan lemak dan lemak jenuh juga dapat menjadi hal yang perlu diperhatikan. Tetapi bukan berarti semua mie instan mempunyai kandungan gizi yang sama. Formulasi, ukuran porsi, metode pengeringan, dan kandungan bumbu dapat berbeda antara satu produk dengan produk lainnya. Masalah lainnya adalah apa yang kita makan bersama mie tersebut. Jika satu kali makan hanya terdiri dari mie dan seluruh bumbunya, makanan tersebut dapat didominasi karbohidrat, lemak, dan natrium. Sementara sayuran, serat, serta sumber protein yang beragam mungkin terbatas. Setelah mie dan bumbu siap, keduanya dimasukkan ke dalam kemasan. Kemasan kemudian ditutup rapat, diberi kode produksi dan tanggal kedaluarsa, lalu melewati pemeriksaan kualitas sebelum dikemas ke dalam karton dan didistribusikan. Jadi, apakah mie instan tidak sehat? Jawabannya tidak sesederhana itu. Mie instan tetap dapat menjadi bagian dari pola makan, tetapi sebaiknya tidak dijadikan makanan utama setiap hari. WHO menekankan bahwa pola makan sehat perlu beragam dan didominasi berbagai makanan bergizi, sambil membatasi makanan tinggi natrium dan lemak tidak sehat. Tidak ada angka universal yang menentukan bahwa setiap orang hanya boleh makan mie instan sekian kali dalam seminggu. Yang lebih penting adalah melihat keseluruhan pola makan dan informasi nilai gizi produk. Jika ingin mengonsumsinya, perhatikan kandungan natrium dan ukuran porsinya. Dan jika bumbunya tinggi natrium, menggunakan lebih sedikit bumbu dapat membantu mengurangi jumlah natrium dalam satu kali makan. Jadi, yang perlu diperhatikan bukan sekadar boleh atau tidak boleh makan mie instan, tetapi seberapa sering kita mengonsumsinya, berapa porsinya, apa kandungan gizinya, dan apa yang kita makan bersamanya. Menurut kamu, bagian paling mengejutkan dari proses pembuatan mie instan ada di tahap mana? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar, dan sebutkan produk lain yang proses pembuatannya ingin kamu lihat di Manufakto.